Halo teman-teman trader investor, selamat datang di saham jasa teknikal teman-teman sekalian. Seperti biasa hari ini hari Selasa 15 Agustus 2023, hari yang cukup menarik melanjutkan view kemarin ya. Sudah menguat tapi belum dikasih breakout. Dan seperti biasa nanti kita akan bahas IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 link sosial base deskripsi, dan teman bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti saya kalau ada waktu. Jangan lupa support terus cuan saham dengan cara like, comment, subscribe, karena support waktu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga notifikasinya, karena konten setiap hari di cuan saham, Senin sampai Jumat analis harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke transaksi di mana hari transaksinya mulai rame akhirnya ya, 10,6 T. Dengan pergerakan asing hari ini net sell gede banget, 1,26 triliun. Dominan di pasar nego, regulernya net sell 227 miliar, sedangkan di nego net sell juga 1 triliun. Market Indonesia koreksi, beberapa juga mix ya, ada yang koreksi, ada yang menguat. Dan kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Untuk hari ini ada Adaro 87,8 miliar. Ini sesuai dugaan kemarin ya, tanda-tanda komoditas mau jalan lagi. Lalu BRIS 33,8 miliar, Astra 30,7 miliar. CTRA 28,9 miliar, BBCA 26 miliar, Film 22 miliar, Bumi 17 miliar, Bukalapak 17 miliar, Mapa 13 miliar, Japfa 12 miliar, Excel 9 miliar, Ultra Jaya 8 miliar, Jasa Marga 7 miliar, Dharma 7 miliar, PRMS 7 miliar, Alfamart 7 miliar, PNLF 6 miliar, Gajah Tunggal 6 miliar, dan Pakuwon 4 miliar. Kita masuk ke saham-saham jualan asing, ada BBRI 236 miliar, BBNI 81 miliar, Bank Mandiri 67 miliar, Inco 52 miliar. Kalau misalkan teman-teman perhatikan ya, top net seller kan big bank semua. BRI, BNI, Mandiri. Setelah kemarin beberapa waktu terus-menerus mereka net buy terus. Sekarang mulai net sell. Nah, ini biasanya ya ketika kayak gini ada perpindahan money atau flow ya, yang sebelumnya dari big bank itu kan bisa tarikan pertama itu kan pasti blue chip dulu. Blue chip tarikan pertama sampai pada kena target, habis itu TP semua, pindah ke second liner atau sektor lain dan lain sebagainya. Artinya memang sudah mau rotasi dan ini sangat cukup menarik. Lalu ada Inco 52 miliar, Telkom 48 miliar, Pegio 37 miliar, Goto 29 miliar, KLBF 18 miliar, Mitratel 17 miliar, Akra 16 miliar, Unilever 12 miliar, Antam 11 miliar, BBTN 8 miliar, INKP 6 miliar, ICBP 6 miliar, HMSP 6 miliar, SMGR 4 miliar, BSML 4 miliar, SCMA 3 miliar, Esetware 3 miliar, Auto 3 miliar, NCKL 1 miliar, RMKS 1 miliar, Silo 1 miliar, dan United Tractor 800 juta. Kita masuk ke saham yang dibeli asing, ada Adaro 87 miliar, BRIS 33 miliar. Tadi kayaknya udah ya, saya lupa. Ya, oke. Sekarang kita akan langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang masih melanjutkan konten kemarin. Pergerakannya belum terlalu banyak. Ini plus 0,07% doang. Cuman memang belum dikasih breakout ya. Dan sebenarnya sih kalau kita melihat gini. Nah, ini cukup menarik sebenarnya ya. Karena terakhir kita breakout dari downtrend line, di sini dia punya uptrend line, jebol downtrend, jebol juga. Nah, ini kalau besok dia gagal breakout high, maka ada potensi kita masuk ke structure sideways, same high, same low, same high, same low, same high, dan seterusnya. Kalau besok dia gagal breakout 6925. Tapi kalau misalkan berhasil breakout dari 6925, maka sangat besar potensinya untuk IHSG uji resist di 6970. Seperti itu. Dan kalau break yang 6970 baru saya bilang cakep banget karena dia keluar dari fase sideways. Jadi intinya setelah rebound kemarin, ini masih on track dengan view kemarin ya. Nah, setelah rebound kemarin IHSG melanjutkan penguatan hari ini dan masih belum berhasil breakout resist. Tapi kalau kita lihat dari candle-nya sih tidak terlalu kuat ya rejectnya. Intinya kalau misalkan besok breakout itu bakal uji next resist di 6970, dan kalau gagal breakout ada potensi retracement terlebih dahulu sampai ke support 6800 seperti itu. Jadi ya kalau berhasil break yang 6970 baru cakep banget karena setelah sekian purnama kita sideways dari tahun 2023 awal ya. Ini dari Januari 2023 kan kita sideways doang, same low, same high, same low, same high, same low, same high. Nah, kalau keluar dari 6970, maka kita akan keluar dari fase sideways dan akan masuk ke fase uptrend seperti itu. Jadi ya, yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Nah, oke,
Alright, sebelum kita masuk ke beberapa saham pilihan ya, sebagaimana yang teman-teman tahu sejak awal konten cuan-cuan saham dulu di tahun 2021 saya udah pakai Stockbit itu untuk trading dan juga analisa saham. Nah, saya nyaman dari dulu trading di Stockbit itu karena Stockbit itu lengkap banget ya. Bisa dari HP juga aplikasinya dan jadinya lebih mudah dan nyaman buat trading harian. Dan saya sih cocok banget sih pakai Stockbit ini. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen pakai Stockbit juga, itu tinggal klik link yang ada di deskripsi aja. Bakal saya taruh di deskripsi buat teman-teman explore Stockbit maupun untuk mendaftar Stockbit untuk trading di IHSG. Nah, saya juga pakai Stockbit itu buat analisa karena fiturnya banyak dan membantu sekali. Fitur-fitur yang paling saya suka adalah Chartbit. Ini yang selalu saya tampilkan ya di Chartbit ini karena dia real time dan interface-nya terbaik, the best. Bahkan kalau market jalan pun saya juga gunakan Chartbit untuk analisa intraday. Jadi kalau trading view ini kan saya nggak pakai yang premium ya, dia delay 15 menit. Nah, kalau buat trading intraday sih saya pakainya Chartbit ini karena dia real time dan ya interface-nya sih the best. Bisa pakai template banyak juga. Nah, di Chartbit teman-teman juga bisa bikin template chart juga kayak saya tadi ya. Ada template untuk technical analysis dan bandarmologi. Yang bandarmologi ini yang sering saya gunakan itu untuk melihat akumulasi dan distribusi. Misalkan kita cek Antam ya, ini kita lihat akumulasi dan distribusinya hari ini pakai bandar volume, bandar movement, foreign flow dan lain sebagainya. Bisa juga lihat juga broker summary-nya dengan tampilan yang oke. Lalu juga untuk yang template technical analysis ini buat melihat price action ya. Saya menggunakan MACD, RSI, volume dan seterusnya. Intinya sih teman-teman bisa bikin template di Stockbit ini yang teman-teman nyaman ya. Gak pasti sama kayak saya, misalkan mau explore sendiri moving average atau misalkan Bollinger atau misalkan foreign flow, metode-metode lain bisa teman-teman explore dan juga bisa bikin template trading seperti saya ini. Nah, terus juga teman-teman bisa bikin watchlist. Nih, kayak contoh watchlist saya nih ya. Ada beberapa watchlist, ada porto klien dan macam-macam WL trading untuk trading pendek. Terus porto klien, watchlist, ini bisa dimasukin saham-saham yang di watchlist. Intinya yang sedang kita tonton ya. Kayak watchlist saya. Jadi teman-teman bisa screeningnya di Stockbit pakai fitur screener. Nih, ada volume, price action, bandarmologi dan lain sebagainya. Jadi screeningnya di Stockbit, watchlistnya di Stockbit, eksekusinya pakai Stockbit. Itu satu aplikasi solusi untuk semua masalah trade itu. Teman-teman tinggal tadi screening lalu taruh di watchlist dan kalau misalkan market jalan bisa dianalisa pakai chartnya dan tinggal dieksekusi. Jadi itu kalau misalkan teman-teman nanti pengen tertarik ya pakai Stockbit, bikin akun buat trading maupun buat analisa, buat memanfaatkan semua fiturnya, tinggal klik link nanti yang ada di deskripsi aja. Nanti akan saya taruh link untuk Stockbit ini. Seperti itu. Oke. Kita akan langsung masuk beberapa saham pilihan. Saya mulai dari yang dijualin asing dulu. Saya pengen coba cek Bank BRI kemarin sudah saya bahas ya, beberapa waktu sudah saya bahas. Saya pengen coba cek dari si Bank Mandiri. Nah, ini kita pakai chartnya Stockbit ya. Oke. Hari ini BMRI turun. Dia turun 2,52%. Candlenya ini cukup solid dan volumenya sih juga kalau kita lihat cukup besar. Satu hal yang kurang enak, MACD-nya baru aja dead cross ya dan terlihat hampir berpotongan. Harusnya sih sudah pasti berpotongan sih. Cuman ya ini kelihatan seperti ini. Dan ya ada tanda pelemahan dari Bank Mandiri. Kalau kita lihat dari chartnya Bank Mandiri di mana terakhir dia breakout all time high, dia membentuk yang namanya ascending. 1 2 3 berhasil breakout. Naik sampai 6950 dan terlihat adanya pelemahan. Ini kalau menurut saya masih menarik ya kalau misalkan dikasih retest dari Bank Mandiri, cuman tinggal tunggu areanya aja. Dan saya rasa sih untuk area sekarang yang menarik untuk dipantau di Bank Mandiri sih masih di sekitar sini. Itu sekitar 5.500 sampai area 5.400 seperti itu. Jadi misalkan ini kan sudah ada tanda-tanda pelemahannya ya dari reject, MACD, volume dan lain sebagainya. Kalau misalkan Bank Mandiri melemah beberapa waktu ke depan bisa perhatikan aja dari area 5.600 sampai area 5.400 ketika dia retest di area neckline. Seperti itu. Kalau ada respon di sana harusnya bagus karena ada potensi untuk rebound dan melanjutkan fase bullishnya. Seperti itu. Nah,
Untuk price actionnya, sekarang kita lihat dari bandarmologinya, di mana hari ini terjadi distribusi yang cukup signifikan dari Bank Mandiri. Ini ya, yang jualan hari ini sellernya cuma 11, buyernya ada 57. Yang jualan pun juga kayak gini, jumlahnya jumbo-jumbo. Yang beli pun juga retail-retail. Jadi memang ada tanda-tanda koreksi untuk jangka pendek, cuman masih dalam fase bullish. Jadi tinggal perhatikan aja di area support, siapa tahu adalah kesempatan untuk entry seperti itu. Oke, untuk Bank Mandiri, Goto kemarin sudah kita bahas ya. Gak apa deh, kita update view-nya Goto deh. Kita coba bahas si Goto. Oke, ini masih on track juga sebenarnya sama kemarin ya, di mana Goto ini turun sampai 90. Dan kalau teman-teman ikuti konten cuan-cuan saham, sudah saya bilang ini Goto berada di fase sideways ya. Karena walaupun dia sempat kemarin ke 81, cuman strukturnya saya rasa ini cenderung sideways karena dia dalam same high dan punya low nih ya. Tanda-tandanya baru same high doang sih. High 1, high 2 ini same high. Dan ini asumsinya adalah sideways selama dia tidak jebol area 89. Nah, beberapa waktu ke belakang dia turun sampai 90 dan hari ini berhasil menguat 6% dengan candle yang bagus dan volumenya pun juga terlihat adanya penguatan seperti itu. Ditambah juga dengan bumbu-bumbu laporan keuangan yang mana net profitnya lossnya ya, rugi bersihnya berkurang. Jadi sebelumnya kalau nggak salah ya, ini tadi yang saya baca, kuartal sebelumnya itu di tahun lalu ya, itu rugi bersihnya tuh sekitar 14 T, tapi untuk yang rilis hari ini rugi bersihnya 7 T. Jadi kalau dari sudut pandang kita kalau kita melihat analisa informasi tersebut memang masih rugi, tapi setidaknya ruginya sudah berkurang seperti itu. Itu tanda-tanda yang cukup menarik kalau menurut saya ya. Karena kalau misalkan diasumsikan pertumbuhannya sama, maka segera Goto ini bakalan profit juga. Cuman ya perlu diperhatikan lagi ke depannya apakah match dengan laporan keuangan selanjutnya. Nah, sekarang kita bahas price action ya, di mana terakhir kita bahas dia koreksi setelah head and shoulder dan sudah saya wanti supportnya ada di 92 sampai 90. Terlihat merespon dan hari ini berhasil menguat sampai 97. Nah, ini view-nya masih sama. Saya rasa view dari Goto ini adalah retest neckline. Jadi ada potensi penguatan dari si Goto seperti itu. Nah, tarikannya kita bisa tarik Fibo dari sini sampai ke bawah sini ya. Dan ini adalah beberapa resist dari si Goto. Itu 106 sampai 110. Artinya untuk view pendek ada arah dia ke 106 sampai ke 110, itu area pullback dan juga area neckline. Seperti itu. Dan ya ingat ini belum ada kaki kedua. Jadi most likely kalau ada reject dia bakal retracement terlebih dahulu. Kalau teman-teman pengen entry, incer kaki keduanya. Untuk sekarang lebih ke day trade, jangan lupa sell on strength ketika dia masuk area resist dari 103 sampai 108. Seperti itu. Nah, kita lihat bandarmologinya untuk hari ini terjadi netral ternyata ya. Nggak ada akumulasi maupun distribusi. Cuman yang sering saya wanti, khusus untuk Goto ini udah ikuti price actionnya aja, nggak perlu lihat bandarmologinya karena juga dia terlalu liquid ya, jarang bikin net sell, net buy, jadi lebih intinya ikuti price action aja karena dia cukup nurut dengan price action ini, baik Fibonacci dan lain sebagainya, seperti itu. Ya, intinya sama, selalu batasi resiko aja. Untuk Goto saya lanjutkan, kita cari yang ada spread yang menarik. Kalau nggak menarik nggak usah dibahas. Kita coba cek Ezadware deh. Ezadware. Oke, kita bahas Ezadware di mana hari ini dia berhasil naik 4,35%, candlenya cukup bagus, volumenya pun juga terlihat bagus. Ini volume cakep, teman-teman. Jadi setelah kemarin dia bottom di 660 ya, walaupun dia sempat lower low, tapi dia tidak jebol strukturnya dia. Nih, dan koreksinya sih kalau kita lihat dari volume kecil-kecil. Nih, lalu ketika naik volumenya gede, waktu koreksi kecil lagi dan hari ini menguat lagi. Ini indikasi dari pergerakan yang bagus dan dia masih reject dari moving average-nya juga. Artinya masih bertahan di uptrend-nya seperti itu. Nah, untuk sekarang langsung aja pada view pendek kita bisa lihat Ezadware ini sudah breakout. Oh, belum, sorry.
belum ya. Belum breakout dari area downtrend lainnya, dan ada reject juga cukup masih merespon. Cuman kalau dilihat dari tanda-tanda volumenya, saya rasa ini tinggal menunggu breakout aja, yang mana artinya besok ada potensi Edge Hardware ini bakalan breakout. Tapi ya biarkan market yang mengkonfirmasi ya besok. Sebenarnya untuk sekarang kita gunakan Fibo aja untuk mencari target dari si Edge Hardware. Untuk resist di 730 sampai 740 ya, itu resist dari Edge Hardware. Kalau misalkan dia berhasil breakout, maka target terdekatnya ini 740 sampai 770 di area pullback-nya dia 765, itu area pullback Fibo 0,618 sampai 0,786. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakout higher high 800, maka target sama masih 850 sampai 890 seperti itu. Satu hal yang perlu dimention adalah saat ini Edge Hardware masih uptrend. Walaupun kalau kita lihat sudah mulai melemah ya. Ini ada divergent, harga ke atas, indikator ke bawah. Tapi ini kan masih dalam posisi uptrend dan juga sudah mau benerin divergennya seperti itu. Jadi saya rasa sih ada potensi higher high, cuman tinggal kita perhatikan aja. Nah, untuk support masih di 700 sampai 685 itu support 1, sedangkan support 2 masih di 660 seperti itu. Kita lihat bandarmologinya untuk hari ini si Edge Hardware ini, dan sebenarnya ini sudah tercermin ya ketika price actionnya bagus, dia uptrend, most likely pun juga bandarmologinya bagus. Jadi ya sampai hari ini pun masih terlihat adanya akumulasi, dan ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk Edge Hardware saya lanjutkan. Kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing. BRIS kemarin sudah kita bahas ya. CTRA itu juga masih on track view-nya. Masih ada setup juga di grup, kemarin juga beberapa waktu sudah kita bahas, walaupun sudah cukup lama tapi masih on track, jadi tidak saya update dulu karena banyak requestan ini dari teman-teman di grup CCS. Kita bahas Adaro masih on track sih, nggak usah kita bahas dulu ya. Untuk yang dijualin asing itu tadi requestnya kalau nggak salah Goto sama Pegas. Gotonya sih tadi udah, nanti Pegas dijualin asing aja. Oke, untuk yang dibeli asing hari ini saya pengen coba cek Indosat. Untuk Adaro masih on track, jadi nggak saya bahas dulu dengan view terakhir ya. Tuh. Oke, hari ini Indosat naik, dia naik 4% dengan candle yang cukup bagus dan volumenya pun juga terlihat menguat. Walaupun mini-mini, tapi ini kan gara-gara rebalancingan ya, dan sekarang sudah ada volume breakout. Oke, kita bahas price action-nya, di mana hari ini Indosat berhasil naik 4%, candle-nya cukup menarik, volumenya bagus. Ini juga simple ya kita melihatnya. Yang pertama jelas kita lihat trennya aja, di mana Indosat ini uptrend di structure menengahnya ya. Kalau bigger view-nya pun sih juga dia uptrend. Nih, uptrend, divergent, koreksi, bottom 1, bottom 2, breakout, uptrend lagi. Dan sekarang dia sudah di area ketinggian, seperti itu. Terakhir sempat sideways, rebound dari support, gagal break, rebound lagi, dan akhirnya sekarang sudah keluar dari fase sideways-nya. Sideways-nya di sini ya, ini sekitar 93 sampai 83. Ini kan dia same high, same low, same high, same low, same high, same low. Tapi akhirnya sudah berhasil breakout, retest, dan sudah higher high. So, ini sudah bakal melanjutkan penguatannya lagi untuk si Indosat ini. Nah, untuk sekarang target terdekatnya kita bisa tarik Fibo aja dari atas sampai ke bawah ya. Dan ini adalah target dari Indosat. Kalau misalkan besok dia breakout 9.650, maka targetnya adalah di sini, yaitu 10.000 sampai 10.300. Target higher high-nya dia. Seperti itu. Jadi tinggal perhatikan aja kalau besok dia higher high atau break high, itu targetnya dari 10.000 sampai 10.300. Spreadnya masih lumayan karena sekarang masih 9.600 ya, masih ada upside sekitar berapa persen tuh. Seperti itu. Nah, kita lihat transaksinya pun juga cakep untuk hari ini Indosat ya. Dan kalau kita track ke belakang dari bandarmologinya pun juga akumnya masih bagus, transaksi masih bagus, price action bagus. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sama sekali untuk si Indosat ini. Tinggal follow trendnya sampai kira-kira nanti dia bakalan patah. Seperti itu. Jadi penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk Indosat, kita masuk ke yang merah-merah. Kalau ada yang menarik kita bahas, kalau nggak ada ya udah. Imas tuh cakep itu buat entry ya. Bukalapak ngalah dulu, gantian sama Goto. Oke, kita langsung masuk ke yang hijau-hijau aja untuk hari ini. WRG tadi juga muncul setupnya, Happy Cuan. ADMR juga sudah di call dari kemarin ya, masih on track juga. Bahkan kalau teman-teman di YouTube juga mengeksekusi,
happy cuan tuh karena sempat saya bahas di YouTube setup ascending triangle-nya, WIRG, ADMR, pada hapcu Pani ini juga masih on track bullish tapi nggak pengen saya bahas dulu. Oke, kita bahas Pegas aja deh. Ini saham good old days. Special request dari teman-teman di grup. Oke, kita bahas Pegas, di mana hari ini Pegas berhasil naik 5,04%. Candlenya bagus, volumenya juga bagus banget. Dan kalau kita cocokkan dengan broker summary hari ini pun juga cakep banget akumulasinya ya. Ini small big. Jadi ya so far so good untuk si Pegas ini transaksi hari ini. Nah, sebelum kita ke view kecil, saya pengen bahas view besarnya dulu untuk si Pegas ya. Nih, dimana terakhir kita pakai weekly deh untuk view besarnya Pegas ini. Terakhir, Pegas ini kan ada penguatan di sini. Dia penguatan. Cuman kalau yang saya lihat ya, ini penguatannya agak kurang enak. Walaupun masih channel sih masih bagus ya, nggak sampai wedge. Karena kalau wedge itu udah jelas kenaikannya markup tidak didukung oleh market. Tapi kalau channel pun juga masih oke, cuman memang sudah agak kurang oke. Nah, gimana tuh oke tapi kurang oke? Ya intinya ketika naik ini dia disertai dengan bearish divergence, di mana harganya terus-menerus naik, sedangkan indikatornya ke samping bahkan cenderung ke bawah seperti itu. Akhirnya Pegas patah. Dia patah uptrend, dia pun juga lower low ketika jebol 1685 dan akhirnya sekarang dia turun sampai 1300 kemarin. Satu hal yang menarik, Pegas itu area supportnya di sini 1350 sampai 1265. Itu adalah target dari rising wedge-nya juga. Kalau kita asumsikan ini sebagai rising wedge ya. Nah, kalau gini juga lebih kelihatan nih. Ini kan kelihatan ada sebuah rising wedge yang dia naik sampai 1975 akhirnya breakdown. Targetnya memang ke sini, di mana wedge-nya dimulai itu di 1300. Dia sempat bottom sideways lama, ini sempat bottom karena dividend trap, lalu sideways lagi dan sekarang dia sudah menguat. Artinya apa? Untuk saat ini ada tanda bottoming dari si Pegas ini. Dilihat dari kena support, respon dari di support dan seterusnya. Bahkan di penguatan hari ini pun juga lihat respon yang bagus. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan, Pegas juga sudah keluar dari area downtrend line. Nih ya, nih dia sudah keluar dari downtrend line-nya beberapa waktu lalu dan sekarang dia sudah tidak dalam posisi downtrend lagi karena downtrend line-nya sudah keluar. Yang dibutuhkan adalah sebuah konfirmasi untuk reversal, yaitu higher low dan higher high maupun breakout structure. Dari yang sebelumnya dia downtrend, dia bakal sideways dan dia bakal mulai uptrend lagi atau adanya penguatan seperti itu. Nah, kalau menurut saya konfirmasinya adalah ketika dia breakout 1475. Tuh, di situ ada breakout structure. Kalau dia break 1475, maka Pegas valid. Retracement-nya bisa dipantau seperti itu. Cuman sebelum breakout 1475 itu masih perlu was-was, kita tunggu higher low dan juga higher high-nya seperti itu. Nah, untuk mencari target kenaikannya, kita bisa tarik Fibonacci dari puncak 1995 sampai kemarin bottomnya di 1295. Dan ini adalah beberapa resist dari si Pegas seperti itu. Kalau kita lihat dia ada keluar dari 236 ya, itu 1435. Dan untuk resist terdekatnya kalau by Fibonacci ada di 1525, 1605, baru 1700 sampai 1800. Kalau menurut saya sih target realistis mungkin di sini ya, nih. Cuman dia nggak ujuk-ujuk juga langsung besok jebret ke sana. Nggak juga ya, pasti juga perjalanannya ada naik dulu, nanti retracement dulu, nanti naik lagi, turun lagi, dan seterusnya. Intinya tapi by view saat ini kita bisa menggunakan setup pullback di mana targetnya adalah 1700 sampai 1800. Cuman memang masih perlu dikonfirmasi ya. Pertama dia breakout structure, kedua dia higher low dan juga higher high seperti itu. Nah, kita ke view kecilnya, di mana hari ini juga Pegas juga sudah cakep. Dia pun juga mulai merespon moving average ya, MA20, MA50, dan menguatnya pun juga ganteng banget hari ini. Intinya ini perhatikan aja resist 1475 yang besok dia bakal uji. Kalau berhasil breakout, maka nextnya gunakan resist tadi. Tapi kalau gagal break, ada potensi dia retracement terlebih dahulu. Tetap ya, kalau gagal breakout pasti ada retracement terlebih dahulu. Nah, tinggal dipantau. Selama dia nggak lower low alias tidak jebol 1295, maka penurunan adalah kesempatan untuk entry. Seperti itu. Jadi besok kita pantau apakah dia break. Kalau break, nah langsung pasti ini higher low. Nah,
karena dia breakout structure ya, pasti higher low retracement-nya. Tapi kalau misalkan besok dia nggak break, misalkan koreksi ya, bisa aja higher low, bahkan bisa same low juga. Tuh, jadi besok kita perhatikan dulu 1475. Kalau break itu lebih menarik, tapi kalau gagal break, nah kita pantau juga seperti itu, karena masih butuh banyak konfirmasi. Cuman so far dia udah keluar dari downtrend lainnya, tinggal menunggu konfirmasi aja. Nah, kita lihat bandarmologinya. Hari ini akumulasinya bagus banget. Walaupun kalau ke belakang kita lihat dia konsisten distribusi ya ketika koreksi kemarin. Cuman hari ini sudah ada akumulasi yang signifikan. Tapi kalau kita bandingkan view ke belakang pun juga distribusinya masih belum ada apa-apanya. Ini juga menjadi salah satu kemarin sempat saham invest ya yang di call di bulan Januari dengan targetnya sih sudah ada di grup. Cuman ya minta turun dulu gara-gara ada rising wedge-nya tadi itu. Seperti itu. Jadi ya itu untuk Pegas. Dan untuk konten hari ini dulu, semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurang-kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, subscribe. Karena support itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.